Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam meraih cita-cita. Bergabung lagi di kelas inspirasi dengan saya Pak Rian Arya untuk mengikuti materi pelajaran yang menarik. Pada kali ini kita akan membahas materi PS, yaitu tentang mengisi kemerdekaan sebagai upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berjuang dan kita memproklamasikan kemerdekaan, lalu mempertahankan kemerdekaan, tiba saatnya kita untuk mengisi kemerdekaan, yaitu dengan mengisi di berbagai bidang. Yang pertama adalah pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan dilakukan baik di kota besar maupun di daerah pelosok. 2. Pembangunan di bidang transportasi. Jalan raya dan jembatan adalah contoh fasilitas transportasi yang dibangun oleh pemerintah yang sangat penting untuk membantu kegiatan masyarakat. 3. Pembangunan di bidang sosial. Pembangunan di bidang sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia dan hubungan antar masyarakat. Contohnya adalah memberikan izin pembentukan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. 4. Pembangunan di bidang budaya. Indonesia memiliki kekayaan berupa keberagaman budaya bangsa. Untuk melestarikan dan mengembangkannya, pemerintah mengadakan pembangunan di bidang budaya. 5. Pembangunan di bidang pariwisata. Beragam fasilitas di tempat wisata dapat memberikan banyak keuntungan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah wisata. 6. Pembangunan di bidang komunikasi. Era globalisasi ditandai dengan adanya kemajuan yang pesat di bidang komunikasi. Komunikasi memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Salah satu pembangunan yang dilakukan dengan peluncuran satelit. 7. Pembangunan di bidang kesehatan. Memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat menjadi salah satu kewajiban pemerintah. Perbaikan kesehatan termasuk usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke anak-anak, berikut contoh pembangunan di segala bidang. Oke, contohnya apa saja? Yang pertama, contoh pembangunan di bidang pendidikan. 1. Pemerintah membangun banyak gedung sekolah dan fasilitas penunjangnya. 2. Pemerintah memberikan bantuan peralatan sekolah. 3. Pemerintah memberi beasiswa pendidikan. 4. Memasukkan pendidikan karakter bangsa dalam kurikulum pendidikan. Pembangunan di bidang transportasi. 1. Pembangunan jalan raya Trans Papua dan jalan Trans Sumatera. 2. Pembangunan jalur busway, kereta listrik KRL dan kereta cepat LRT dan MRT. Pembangunan tol laut. 4. Pembangunan bandara-bandara baru di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan di bidang sosial. 1. Memberikan izin pembentukan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. 2. Mendirikan panti sosial untuk menampung para tunawisma. Lalu contoh pembangunan di bidang budaya. 1. Pendirian taman budaya sebagai pusat pengembangan budaya. 2. Pemberian bantuan dana bagi para pengusaha di bidang industri budaya. 3. Pendirian museum budaya yang menampilkan beragam budaya bangsa. Pembangunan di bidang pariwisata. 1. Mempromosikan daerah-daerah wisata di Indonesia dalam pameran pariwisata di dalam dan luar negeri. 2. Membangun sarana pendukung pariwisata. 3. Mengadakan pertukaran budaya dengan negara-negara lain. Pembangunan di bidang komunikasi. 1. Mengembangkan jaringan internet dan fasilitas telekomunikasi lainnya di berbagai wilayah Indonesia. 2. Membuat undang-undang tentang penggunaan internet serta sarana komunikasi lainnya. 3. Memeratakan pembangunan di bidang komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan di bidang kesehatan. 1. Mendirikan pusat-pusat pelayanan kesehatan. 2. Menyiapkan anggaran dana untuk membiayai asuransi kesehatan masyarakat. 3. Memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat. 4. Meningkatkan kualitas sarana kesehatan di seluruh daerah di Indonesia. 5. Mengirim tenaga ahli kesehatan hingga ke daerah pelosok di Indonesia. Oke. Sekarang manfaat pembangunan di bidang pendidikan, yaitu
yaitu 1. Mengurangi angka buta huruf di Indonesia. 2. Memperbaiki tingkat dan kualitas pendidikan. 3. Meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru dan dosen. Manfaat pembangunan di bidang transportasi adalah 1. Memudahkan masyarakat untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat dan mudah. 2. Memudahkan pendistribusian bahan pokok serta menurunkan harga barang pokok di wilayah Indonesia Timur. 3. Memajukan perekonomian masyarakat setempat. Manfaat pembangunan di bidang sosial. 1. Memberikan bekal keahlian kepada anak putus sekolah agar dapat bekerja secara layak. 2. Memberi kasih sayang, bekal pendidikan, dan keahlian hidup kepada anak-anak telantar. 3. Meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan dalam masyarakat. 4. Meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat pembangunan di bidang budaya adalah 1. Ikut menjaga dan melestarikan budaya bangsa. 2. Meningkatkan rasa cinta terhadap budaya bangsa kepada generasi muda. 3. Meningkatkan kesejahteraan para pelaku budaya. Manfaat pembangunan di bidang pariwisata. 1. Meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar objek wisata. 2. Meningkatkan devisa negara melalui kunjungan turis asing. 3. Mengembangkan potensi pariwisata daerah. Manfaat pembangunan di bidang komunikasi. 1. Memudahkan komunikasi antar penduduk di berbagai wilayah. 2. Masyarakat dapat menggunakan internet dan sarana komunikasi secara benar dan bertanggung jawab. Manfaat pembangunan di bidang kesehatan adalah 1. Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. 2. Memberi jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat. 3. Memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara merata. 4. Memberi kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. 5. Membantu masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pengobatan dan pelayanan kesehatan secara gratis. Oke anak-anak, selesai sudah materi kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jika video Bapak bermanfaat, tolong dibantu di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Semoga kalian menjadi generasi penerus bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan hal positif. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.